Seorang gadis desa menemukan wanita gila yang dibuang keluarganya dan memutuskan merawatnya, meski seluruh kampung menentang. Seminggu kemudian, wanita itu menghilang tanpa jejak. Tak ada yang menyangka, ia akan kembali dengan mobil Pajero dan membawa kabar yang mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Di sebuah desa kecil yang sunyi dan jauh dari sorotan kota, hidup Rani, gadis 21 tahun yang sederhana dan yatim piatu. Ia tinggal sendiri di sebuah rumah kayu kecil peninggalan orang tuanya, di ujung jalan tanah yang nyaris tak pernah dilalui siapapun kecuali anak-anak yang bermain layangan. Setiap pagi, Rani bangun sebelum matahari terbit, menjerang air, lalu bergegas ke kebun tetangga memetik cabai. Terkadang ia membantu di warung, mencuci piring atau menyapu lantai demi upah yang cukup untuk makan 2 kali sehari. Wajahnya tak pernah benar-benar tersenyum lebar, tapi matanya lembut. Ada luka yang sudah terlalu lama disimpan di hati, tapi ia tidak pernah mengeluh. Hidup sudah berat, dan baginya, diam lebih baik daripada mengeluh pada dunia yang tak pernah mendengarkan. Sore itu, langit mendung menggantung rendah, angin bertiup pelan, dan bau tanah basah menguar dari jalan setapak yang dilewatinya. Rani baru saja pulang dari kebun, pundaknya pegal, kakinya kotor, dan kantong plastik di tangannya berisi sedikit cabai merah. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat sosok asing duduk diam di bawah pohon beringin besar, tak jauh dari pemakaman desa. Wanita itu kotor, rambutnya gimbal dan penuh tanah, bajunya sobek-sobek seperti habis dibuang. Tangannya gemetar, tubuhnya membungkuk, dan matanya kosong menatap ke tanah. Beberapa anak-anak berlarian sambil tertawa mengejek. "Itu orang gila, Kak!" teriak salah satu anak. "Jangan deket-deket, nanti digigit," sambung yang lain. Orang-orang dewasa lewat tanpa peduli. Seorang ibu menutup hidung sambil menggiring anaknya menjauh. Lelaki tua penjaga musala meludah ke tanah, lalu berbisik, "Pasti kutukan. Jangan diladeni." Tapi Rani berdiri mematung. Ada sesuatu dalam wajah wanita itu yang membuat dadanya sesak. Bukan karena takut, tapi karena iba. Ia melihat bukan kegilaan di sana, tapi luka. Luka yang dalam dan lama, yang tidak diobati. Luka yang dibiarkan membusuk sampai tak ada yang sanggup lagi menyentuhnya. Perlahan, Rani melangkah maju. Ia melepas selendang lusuh dari bahunya, mendekat sambil jongkok perlahan. Suara langkahnya membuat wanita itu menoleh sekilas, tapi tak bicara. Wajahnya kaget, seakan tak percaya ada orang yang mendekat, lalu matanya menghindar. Rani mengulurkan selendangnya tanpa banyak bicara. "Maaf, Bu. Ini buat nutupin badan Ibu. Malam nanti dingin." Wanita itu tak menjawab. Tangannya gemetar saat menerima kain itu, lalu memeluknya erat-erat seperti anak kecil yang ketakutan. Seketika Rani tahu, ia tak bisa meninggalkannya begitu saja. Ia berdiri, menengok ke kanan dan kiri, lalu berkata pelan, seperti bicara pada diri sendiri. "Kalau bukan aku, siapa lagi?" Salah satu warga yang melihat mendekat dan berbisik. Nada bicaranya tak ramah. "Rani, jangan macam-macam. Itu bukan urusanmu. Nanti kau repot sendiri." Tapi Rani menggeleng, dan tanpa menjawab, ia berjongkok lagi, mengangkat lengan wanita itu pelan-pelan. Wanita itu pasrah, langkahnya goyah, tapi ia mengikuti. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah, melewati pandangan curiga dan bisik-bisik pelan. Rani menggenggam tangannya erat, walau bau badan wanita itu membuat perutnya mual. Tapi ia tahan. Matanya menatap lurus ke depan, penuh keyakinan. Saat keduanya menghilang di balik tikungan menuju rumah kecil Rani, seorang ibu sempat berujar sinis dari balik pintu. "Cari masalah dia, mentang-mentang kasihan, semua mau ditolong." Tapi Rani tak peduli. Ia membuka pintu kayu rumahnya, menuntun wanita asing itu masuk, lalu menutup pintu perlahan. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Hari-hari pertama menjadi berat. Setiap malam,
suara jeritan terdengar dari dalam rumah kayu kecil milik Rani. Kadang keras dan menggelegar, kadang hanya gumaman aneh diiringi isak tangis yang menyayat. "Busari," begitu Rani mulai memanggilnya, kerap mengigau, menendang pintu, bahkan pernah hampir membakar tikar dengan menyalakan korek api tanpa sadar. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya masih berperang dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia sering buang air sembarangan, menyiram air ke lantai, lalu duduk diam di sudut, menggigil dan memeluk lutut. Rani yang melihat itu hanya bisa menghela napas panjang sambil menahan air mata. Tapi ia tak menyerah. Setiap pagi, Rani bangun sebelum subuh, membersihkan sisa kekacauan malam, lalu menyiapkan air hangat di ember bekas ket untuk memandikan Busari. Ia tak jijik, meski terkadang harus memandikan tubuh yang penuh luka lecet dan bau yang menyengat. Tangannya lembut, usapannya pelan, dan wajahnya sabar walau tubuhnya kelelahan. Kadang Busari menolak, meronta seperti anak kecil, bahkan pernah menampar Rani saat dimandikan. Tapi setelah itu, tatapan kosong di mata Busari berubah jadi bingung, seakan ia menyesal tapi tak tahu kenapa. Rani hanya tersenyum kecil dan berkata, "Enggak apa-apa, Bu. Saya tahu Ibu belum sadar sepenuhnya." Lalu ia melanjutkan memakaikan baju, menyisir rambut kusut yang penuh kotoran, dan menuntun Busari duduk di depan pintu supaya bisa melihat matahari pagi. Warga desa mulai risih. Tiap kali lewat depan rumah Rani, mereka menutup hidung. Beberapa ibu-ibu warung mulai membicarakannya. Anak itu aneh. Masa merawat orang sinting di rumah sendiri? Nanti rumahnya jadi sarang setan, baru tahu rasa. Sudah miskin, cari masalah pula. Ada juga yang terang-terangan datang ke rumah. Seorang bapak tua berdiri di halaman dan berkata tegas, "Kalau sampai dia ngamuk dan lukai orang, kau yang tanggung jawab, Neng." Rani menjawab pelan tanpa menunduk. "Iya, Pak, saya tanggung. Tapi saya yakin dia nggak akan sakiti siapa-siapa." Lelaki itu mendengus lalu pergi sambil menggeleng. Malam-malam berikutnya, Rani mulai terbiasa tidur dengan suara jeritan atau suara kursi digeser tiba-tiba. Kadang ia terbangun karena Busari berdiri mematung di depan pintu kamar, menatap kosong keluar rumah. Awalnya Rani takut, tapi lama-lama ia paham, itu bukan kegilaan, itu luka yang belum sembuh. Luka yang membuat Busari tersesat entah kemana pikirannya. Jadi setiap kali itu terjadi, Rani hanya bicara pelan. "Ibu nggak apa-apa. Udah malam. Masuk yuk. Tidur lagi." Dan meski tanpa jawaban, Busari selalu menurut, pelan-pelan berjalan masuk kamar. Meski tubuhnya lelah dan pikirannya tegang, Rani tetap bertahan. Ia tahu banyak orang menganggap tindakannya gila. Tapi setiap kali rasa letih menghantam, ia duduk sendiri di dapur, menatap lantai tanah yang dingin, dan berbisik, "Kalau aku buang dia, lalu siapa lagi yang mau tolong?" Lalu ia diam, menatap keluar jendela yang hanya ditutupi kain tipis, bertanya-tanya sampai kapan semua ini akan berlangsung. Memasuki minggu kedua, perlahan Busari mulai tenang. Suaranya tak lagi meninggi saat malam. Tangannya tidak lagi gemetar tiap kali melihat api dari lampu minyak. Ia mulai duduk lebih lama di depan rumah, menatap langit sore sambil menghirup udara. Tatapannya, yang sebelumnya kosong dan liar, kini sesekali tampak fokus, walau masih sering terdiam lama. Rani melihat perubahan itu seperti melihat bunga liar yang mulai tumbuh di tanah kering. Diam-diam ia tersenyum sendiri tiap kali Busari mulai mengenali benda-benda di sekitar. Sekali waktu, Busari menunjuk sendok dan berbisik, "Ini sendok, ya?" Rani mengangguk cepat sambil menahan haru. "Iya, Bu. Betul. Ini sendok." Suatu malam, rumah itu sunyi. Hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah basah yang masuk lewat celah jendela. Rani sedang mencuci piring di dapur. Tubuhnya letih tapi hatinya ringan. Dari ruang depan terdengar suara kayu berderit. Ia menoleh, melihat Busari duduk di ambang pintu, punggungnya tegak, mata menatap jauh keluar. Lalu, suara lirih keluar dari bibirnya yang biasanya kaku. "Namamu Rani, ya?"
Tanyanya pelan. Rani mengusap tangannya yang basah ke kain sarung dan berjalan mendekat. Iya, Bu. Namaku Rani. Busari tak langsung menatapnya. Ia mengangguk pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ibuku dulu punya sahabat, juga namanya Rani. Rani diam. Ia duduk di lantai, memandangi wajah Busari yang kini tampak lebih manusia, lebih hidup. Perempuan itu memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang, lalu membuka lagi. Suaranya pelan, tapi jelas. Dia perempuan baik, kuat, keras kepala. Dulu, dia pernah tarik tanganku waktu aku mau bunuh diri karena suamiku kabur bawa semua uang. Rani menelan ludah. Hujan tipis mulai turun lagi, membasahi tanah di halaman. Busari melanjutkan. Suaranya mulai terbata. Aku punya rumah besar di kota. Dulu aku pemilik toko emas dan punya beberapa karyawan. Tapi semua hancur saat adik kandungku sendiri tipu aku. Aku hilang arah. Kehilangan segalanya. Lalu satu-satunya orang yang tetap datang tiap pagi, tiap sore. Rani. Perempuan tua itu menunduk. Bahunya bergetar. Tangannya mencengkeram kain di pangkuannya. Dia yang selamatkan aku dari bangkrut. Dia yang bilang aku masih bisa bangkit. Tapi waktu aku bisa berdiri lagi, dia pergi. Nggak pamit. Nggak bilang kenapa. Dan setelah itu, aku pelan-pelan gila. Nggak kuat kehilangan lagi. Rani tak tahu harus berkata apa. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa memandang Busari yang kini menangis terisak, menatap wajahnya dengan pandangan getir yang belum pernah ia lihat. Kau mirip sahabatku dulu, Rani, ucap Busari sambil menggenggam tangan Rani dengan erat. Dia pernah menyelamatkanku dari kebangkrutan. Rani terpaku, tubuhnya diam, tapi pikirannya berputar cepat. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang belum ia tahu, sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Rani bangun lebih lambat dari biasanya. Kepalanya berat, tubuhnya pegal karena semalaman begadang menjaga Busari yang sempat demam tinggi. Ia melangkah ke ruang depan, menggosok matanya sambil menguap, lalu berhenti seketika. Kasur kapuk di pojok ruangan itu kosong. Bantal berserakan, selimut terlipat setengah, tapi tak ada tanda-tanda keberadaan Busari. Rani menegakkan tubuh. Mendadak seluruh kantuknya hilang. Kakinya melangkah cepat ke dapur. Kosong. Piring-piring masih menumpuk di baskom. Air di teko belum direbus. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Rumah itu tiba-tiba terasa asing dan sunyi. Busari? Panggil Rani dengan suara tinggi. Ia melangkah ke belakang rumah, menyingkap tirai bambu yang menjadi pintu kamar mandi. Tak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Rani berlari ke kebun di samping rumah, memanggil lebih keras. Bu! Busari, di mana ibu? Suaranya menggema di antara semak dan pohon cabai. Tak ada jawaban. Ia ke tepi sungai, menyeberangi batu-batu yang licin dengan kaki telanjang, menatap air yang mengalir deras dengan dada sesak. Namun tak ada jejak. Tak ada bayangan Busari. Ia kembali ke rumah dengan napas memburu, duduk lemas di beranda, tangannya gemetar, dan matanya mulai berkaca. Beberapa tetangga yang lewat melihat Rani terduduk dengan wajah pucat. Seorang ibu menyapa sambil setengah mencibir. Hilang ya? Udah tak bilang. Orang gila MAH nggak punya rasa terima kasih. Yang lain menimpali. Pasti kabur. Mungkin udah masuk ke pasar minta-minta lagi. Tapi Rani hanya menunduk, menahan tangis. Dadanya sakit. Tapi bukan karena kata-kata itu. Yang ia pikirkan hanya satu. Busari di luar sana, sendiri lagi. Dan dunia di luar tidak pernah ramah pada orang seperti dia. Rani menutupi wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menahan isak. Tapi suaranya tetap pecah. Ia merasa gagal, merasa telah kehilangan sesuatu yang belum sempat ia jaga sepenuhnya. Meski begitu, tak ada marah di hatinya. Tidak ada rasa dikhianati.
Yang ada hanya kekhawatiran. Kenapa pergi tanpa pamit, Bu? Bisiknya pelan. Apa saya salah? Atau ibu takut? Tapi seberapapun ia mencari jawab, rumah itu tetap diam. Waktu berlalu lambat hari itu. Rani tidak makan, tidak keluar rumah. Ia hanya duduk, menunggu, berharap keajaiban datang, atau sekadar mendengar langkah kaki di teras. Tapi yang terdengar hanya suara angin dan ayam berkokok jauh di ujung kampung. Hari itu, Rani merasa seperti kembali sendiri, seperti saat ia ditinggal orang tuanya dulu. Yang Rani tidak tahu, jauh dari desa kecil itu, Bu Sari sedang duduk di kursi mobil tua yang melaju pelan menyusuri jalan raya. Di sampingnya, duduk seorang sopir tua yang sesekali melirik ke arah spion, memastikan Bu Sari baik-baik saja. Terima kasih, Pak Wahid. Saya pikir saya nggak akan pernah lihat kota ini lagi, gumam Bu Sari pelan. Sopir itu tersenyum, mengangguk pelan. Nggak usah banyak pikir, Bu. Kita mulai dari nol. Saya siap bantu. Dan Bu Sari hanya menatap jendela, menggenggam tas kecil di pangkuannya. Isinya bukan uang, bukan surat penting, tapi foto lama dan secari kertas bertuliskan alamat pengacara lamanya. Ia tidak berkata banyak, hanya menatap lurus ke depan dengan satu keyakinan di dadanya. Ia akan kembali dan ia tahu, Rani harus tahu semuanya. Seminggu berlalu. Langit desa masih sama. Angin pagi masih mengantar bau asap dapur dan suara ayam dari kandang tetangga. Tapi bagi Rani, segalanya terasa berubah. Hari-harinya kembali sepi. Ia tetap ke ladang, tetap memetik cabai seperti biasa, tetap menyapu halaman rumah, tetap menyeduh teh di pagi hari. Tapi setiap ia bangun, matanya secara otomatis melirik ke pojok kasur yang dulu ditempati Bu Sari. Kosong. Tak ada suara mengigau, tak ada piring tambahan di dapur, tak ada obrolan aneh yang harus ia layani dengan sabar. Rani mencoba tersenyum, tapi tiap senyum terasa hampa. Ada ruang yang tak bisa ia isi, seolah sebagian jiwanya ikut pergi bersama Bu Sari. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika suara asing memecah keheningan desa. Suara mesin menderu keras, mendekat dari ujung jalan tanah yang biasa dilewati gerobak dan sepeda. Beberapa warga yang sedang menyapu atau memberi makan ayam spontan menoleh. Wajah-wajah penasaran muncul dari balik pintu dan jendela. Sebuah mobil Pajero hitam, besar, berdebu tapi terlihat kokoh, berhenti perlahan tepat di depan rumah Rani. Bunyi remnya menimbulkan debu yang berputar di udara. Tak ada yang bergerak selama beberapa detik. Semua hanya menatap dalam diam, bertanya-tanya siapa yang datang ke tempat terpencil seperti itu dengan mobil semewah itu. Pintu depan mobil terbuka. Seorang wanita keluar perlahan. Langkahnya tegak, tidak tergesa, tapi pasti. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih, segar, dan tampak terawat. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem, tanpa perhiasan mencolok, tapi pembawaannya penuh wibawa. Warga mulai saling berbisik. Beberapa anak kecil berlari mendekat, tapi langsung ditarik kembali oleh ibunya. Rani yang sedang menjemur pakaian di samping rumah menoleh karena suara ramai. Begitu melihat siapa yang berdiri di depan mobil itu, tubuhnya seolah membeku. Bu! Bu Sari? Suara Rani pelan, nyaris tak terdengar. Ia menjatuhkan baskom cucian. Airnya muncrat ke tanah. Wajahnya kaget. Mulutnya terbuka, matanya berkaca. Bu Sari melangkah pelan mendekat. Ia berhenti hanya beberapa langkah dari Rani. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang dulu sulit sekali keluar saat masih tinggal di rumah itu. Kini senyum itu tampak tenang, penuh syukur, dan sedikit gemetar karena emosi yang tertahan. Aku kembali, Rani, ucap Bu Sari pelan tapi jelas. Aku kembali untuk menjemputmu. Aku utang hidup padamu. Utang yang gak akan pernah bisa aku bayar lunas. Rani mengangkat tangan, seolah ingin menyentuh wajah Bu Sari tapi ragu. Wajah itu memang berubah. Bersih, segar, bahkan terlihat lebih muda. Tapi matanya masih sama. Mata yang pernah menatapnya penuh ketakutan.
mata yang pernah menangis di pelukannya. Dan kini mata itu menatap dengan hangat, dengan harapan baru. Warga yang dulu mencibir kini hanya bisa terpaku. Tak satu pun dari mereka berani bicara. Mereka hanya berdiri, menyaksikan sebuah pertemuan yang tak mereka duga, dan mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari itu menjadi awal babak baru bagi Rani. Usai berpamitan pada warga desa, yang sebagian masih tampak canggung menyapanya, Rani duduk di samping Busari di dalam mobil Pajero hitam yang perlahan meninggalkan desa. Matanya memandangi sawah, jalan tanah, dan rumah-rumah reot yang sudah ia kenal seumur hidup. Tangannya mengepal di pangkuan, menahan gemetar. Dadanya sesak, bukan karena takut, tapi karena bingung. Apa yang sedang terjadi? Busari duduk tenang di sebelahnya, tapi sesekali menoleh dan tersenyum lembut. "Kamu gugup ya?" tanya Busari. Rani hanya mengangguk pelan. Tak sanggup bicara. Ia belum percaya semua ini nyata. Setibanya di kota, Rani langsung dibawa ke rumah besar berpagar tinggi dengan taman rapi dan pelayan yang menyambut di depan pintu. Rumah itu luas, dingin, dan asing. Aroma bunga dari ruang tamu bercampur wangi kopi dari dapur. Rani berdiri terpaku di tengah ruangan, bingung harus kemana. "Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Anggap rumah sendiri ya," kata Busari sambil memegang pundaknya erat. Rani menggeleng. "Saya nggak bisa, Bu. Saya cuma orang kampung. Saya nggak pantas." Tapi Busari menatapnya tajam, suara tegas tapi hangat. "Ibuku pernah bilang, balas budi bukan sekadar uang, tapi memberi hidup yang layak bagi orang yang layak. Dan kamu layak. Rani, kamu orang baik." Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rani diperkenalkan pada staf perusahaan milik keluarga Busari, diajak menghadiri beberapa pertemuan, dan diberi kepercayaan untuk belajar langsung dari bawah. Semua orang semula kaget, bahkan beberapa tampak meremehkan. Tapi Busari selalu berdiri di belakang Rani. "Jangan ragu. Kamu pintar. Kamu cuma belum terbiasa," katanya setiap malam ketika Rani menangis diam-diam di kamarnya. Rani belajar keras, mencatat setiap hal kecil, dan berusaha tidak mengecewakan. Pelan-pelan, senyum mulai kembali menghiasi wajahnya, bukan karena senang jadi orang kaya, tapi karena merasa berguna. Suatu hari, seorang jurnalis yang mendengar kabar perubahan drastis Busari datang mewawancarai mereka. Tak disangka, cerita mereka menyebar cepat di media sosial. Video pendek tentang Rani merawat wanita yang dianggap gila menjadi viral. Netizen membanjiri kolom komentar dengan ucapan haru dan kagum. Televisi lokal bahkan mengundang mereka untuk berbagi kisah. Tapi Rani tetap sederhana. Dalam wawancara itu ia hanya berkata, "Saya nggak niat cari nama. Saya cuma kasihan waktu lihat beliau sendirian. Kalau saya biarkan, hati saya nggak tenang." Kalimat itu terus diputar ulang di berbagai platform, jadi bahan pelajaran di sekolah-sekolah, dan menginspirasi ribuan orang. Meski kini tinggal di rumah besar dengan segala kemewahan, Rani tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia tetap mengenakan sandal jepit kalau pulang ke desa, tetap duduk di bangku warung untuk minum teh, dan tetap menyapa warga satu persatu. Bedanya, kini ia datang membawa banyak hal: bantuan pupuk, beasiswa untuk anak-anak, peralatan sekolah, dan renovasi masjid. Warga yang dulu menjauhi kini mendekat dengan hormat. Tapi Rani tidak pernah menyombong. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya dulu juga pernah disangka cari masalah. Padahal cuma pengen nolong." Dan di akhir setiap kunjungan, Rani selalu berdiri di tepi ladang sambil menatap jauh ke arah jalan masuk desa. Ia mengingat hari ketika melihat Busari pertama kali, lusuh, ketakutan, dan dibuang dunia. Kini semua sudah berubah. Tapi yang tak pernah berubah adalah keyakinannya bahwa kebaikan kecil yang dilakukan tulus bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Dan kadang, tanpa sadar, juga mengubah hidup kita sendiri. Tapi Rani belum tahu, kejutan terbesar masih menunggunya di hari berikutnya. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tak pernah sia-sia,
karena Allah Maha Melihat dan Maha Membalas dengan cara yang tak disangka. Semoga kita semua dijadikan hamba yang ringan tangan dan tulus hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.